Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alil hazana idza syi'ta sahla. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita terus panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Salawat dan salam marilah terus kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah limpahkan juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan yang mengikuti beliau dengan benar sampai hari kiamat. Hari ini adalah tanggal 18 Ramadan 1442 Hijriah. Dan itu menandakan bahwasannya puasa hampir 2/3-nya meninggalkan kita, atau Ramadan hampir 2/3-nya meninggalkan kita. Tinggal tersisa 1/3 lebih sedikit dari Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk dapat berjuang sampai akhir Ramadan. Sejatinya perlombaan, kalau seandainya diibaratkan lomba lari, yang harus kita perjuangkan itu menuju garis finish, ya. Jadi pengorbanan yang paling banyak itu di akhir, bukan di awal. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat akhirnya. Maka kita berharap di akhir Ramadan ini kita memberikan yang terbaik yang kita punya, yang terbaik yang kita punya. Kita kerahkan semua. Salat kita makin banyak, tilawah kita makin banyak, zikir kita makin banyak, doa kita makin banyak, sedekah kita makin banyak. Semua ketaatan harus kita kerahkan, ya. Walaupun nanti kita sudah liburan, sudah tidak sekolah lagi, liburan, maka harusnya kita tetap semangat, karena yang kita kejar bukan sekolahnya, namun Ramadannya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita 17 majelis membahas tentang puasa, sholat, zakat, ya, maka hari ini tanggal 18 Ramadan bertepatan dengan majelis ke-18, kita akan membahas sebuah kisah yang menakjubkan. Kita akan bahas tentang kisah perang Badar. Kita akan bahas tentang perang Badar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasannya di bulan ini, bulan Ramadan yang mulia ini, ya, Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin di bulan Ramadan ini, tepatnya di perang Badar. Terhadap musuhnya yaitu orang-orang musyrikin. Dan perang Badar itu diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala Yaumal Furqan. Yaumal Furqan. Jadi perang Badar nama lainnya adalah Yaumal Furqan, yaitu hari pembeda yang membedakan antara yang hak dan yang batil, membedakan antara orang-orang beriman yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang kafir musyrik yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perang Badar ini dikenal dengan Yaumul Furqan, hari pembeda. Dan perang ini terjadi di bulan Ramadan tahun kedua Hijriyah. Bulan Ramadan tahun berapa? Kedua Hijriyah. Dan sebab terjadinya perang Badar ini, pada awalnya Nabi SAW
mendengar kabar bahwasanya kabilah Quraisy itu pulang dari negeri Syam. Jadi sebagaimana yang kita ketahui, orang musyrik Quraisy ini adalah pedagang, yang mana mereka berdagang ke negeri Syam dan negeri Yaman. Negeri Syam dan negeri Yaman. Barang-barang yang dia bawa dari Mekah, dia bawa ke Syam. Nanti dari Syam dia bawa-bawa barang menuju Mekah, dijual belikan di Mekah. Begitu juga ketika dia ke Yaman, dia bawa barang dagangnya ke Yaman, dan dari Yaman dia beli barang-barang yang tidak ada di Mekah, dibawa ke Mekah. Begitu seterusnya. Nabi SAW mendengar bahwasanya Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam, memimpin rombongan dagang pulang dari Syam membawa barang dagangan yang begitu banyak beserta keuntungannya. Maka Nabi SAW ingin mencegat. Ini niat awalnya. Nabi SAW ingin mencegat kafilah dagang ini, ya, tepatnya di Badar ini, mereka ingin mencegat. Nabi SAW ingin mencegat dan mengambil barang dagangannya beserta keuntungan yang mereka raup. Kenapa? Karena antara Nabi dengan orang Quraisy waktu itu belum ada perjanjian damai, jadi boleh saja mengambil. Ditambah lagi Nabi SAW diusir dari kota Mekah, dengan posisi harta benda orang-orang muhajirin ditinggal di Mekah dan dinominasi diambil oleh orang kafir. Maka ini adalah upaya oleh Nabi SAW untuk mengambil kembali harta-harta yang ditinggal di Mekah dengan menggantinya dengan harta barang dagangan yang dari Syam, ya. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki ketentuan yang lain. Ya, Nabi SAW menyiapkan sekitar 300 belasan. Ya, ada yang mengatakan 316, 317, 318, yang pasti 300 belasan, ya, kaum muslimin, para sahabat dari Muhajirin dan Ansar. Dan hanya memiliki bekal 2 kuda, hanya 2 kuda beserta 70 unta, beserta 70 unta. Yang mana 70 unta ini ditunggangi secara bergantian. Orang Ansor, orang Muhajirin berganti-gantian menunggangi kuda tersebut, ya. Dan pada awalnya Nabi SAW tidak niat perang, hanya mencegat, mengambil harta, sudah selesai, ya. Namun ternyata Abu Sufyan mendengar kabar tersebut. Abu Sufyan, pemimpin kabilah dagang ini, mendengar. Maka Abu Sufyan pun mengirim utusan ke orang Quraisy di kota Mekah, bahwasanya Muhammad SAW beserta rombongannya, beserta sahabat-sahabatnya ingin mencegat kami, ingin mengambil barang dagangan kami dan keuntungan kami. Maka orang kafir Quraisy pun marah. Mereka membuat pasukan sekitar 1000 orang-orang Quraisy, 1000 orang pasukan, ya. Mereka menyiapkan berapa? 1000 orang pasukan dengan membawa kuda, ya. Mereka membawa 100 kuda perang dan 700 unta. Perbandingan jauh, ya. Kaum muslimin cuma 2 kuda, mereka 100 kuda. Kaum muslimin cuma 70 unta, mereka membawa 700 unta. Jadi perbandingannya 10 kali lipat, ya. Jumlahnya juga berbeda. Kaum muslimin hanya 300 belasan, orang Quraisy berapa? 1000 pasukan. Maka mereka pun bersiap-siap mulai berangkat, ingin berjumpa dengan Nabi SAW. Maka Abu Sufyan mendengar hal tersebut, beliau atau Abu Sufyan mengambil alih jalan. Yang awalnya ingin melewati Badar, maka dia mengambil jalur lain. Abu Sufyan menyisiri tepi laut, ya, untuk menghindari Nabi SAW. Nabi pun telah berangkat menuju Badar, ya. Kaum Quraisy pun telah berangkat menuju Badar untuk bertemu dengan Nabi dan para sahabat. Namun yang terjadi, Abu Sufyan mendengar, ya, bahwasanya Quraisy telah berangkat. Maka Abu Sufyan pun mengabarkan bahwasanya mereka telah selamat karena mengambil jalan yang lain. Tidak perlu orang musyrik melanjutkan perjalanannya bertemu dengan Muhammad SAW dan para sahabatnya. Namun Abu Jahal dengan kesombongannya mengatakan, "Wallahi la narji'u
Demi Allah kami tidak akan kembali. Kami akan terus, ya, hatta nablugha Badran, sampai kami tiba di Badar. Wa nuqimu fihi salasan, dan kami akan berkemah di sana selama 3 malam. Nanharul jazura, dan kami akan menyembelih unta-unta. Wa nut'imut ta'am, dan kami akan makan-makan di sana. Wa naskil khamra, dan kami akan minum khamr di sana, pesta pora. Wa tasma'u binal arabu, sampai semua orang Arab mendengar kehebatan kami, karena kami dapat menghancurkan Muhammad dan bala tentaranya. Fala yazaluna yuhabunana abadan, dan kita semua ini akan selalu dikenang, akan dipuja-puja atas kemenangan atas Muhammad dan para sahabatnya. Maka Abu Jahal pun menolak, ya, kabar dari Abu Sufyan untuk kembali ke kota Mekah. Mereka pun melanjutkan perjalanannya sampai ke Badar. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal ini, Rasul pun berkata kepada para sahabatnya, Qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad wa'adani ihda ta'ifataini, immal 'ira awil jaisyah. Wahai para sahabatku, sesungguhnya Allah telah memberikan janji kepadaku dengan 2 pilihan. Yang pertama, mungkin kita akan bertemu dengan kelompok dagang. Yang kedua, mungkin kita akan bertemu dengan bala tentara. Maka berkatalah Miqdad ibn Aus, seorang muhajir, sahabat yang mulia, Miqdad ibn Aus berkata, Ya Rasulullah, imdi. Ya Rasulullah, jalan, lanjutkan. Lima amarakallahu azza wa jal, sesuai perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepadamu. La naqulu kama qalat Banu Israel, demi Allah kami tidak akan berkata sebagaimana perkataan Banu Israel kepada Musa alaihi salam. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Orang Bani Israel itu mengatakan kepada Musa, engkau saja wahai Musa pergi sana bersama Tuhanmu untuk berperang, sedangkan kami di sini menunggumu sambil duduk. Kata Miqdad, kami tidak akan berkata sebagaimana perkataan Bani Israel, kami akan berangkat bersamamu. Lakin nuqatil an yaminika wa an shimalika wa an baina yadayka wa min khalfika, dan kami akan berperang membersamaimu selalu. Kami akan selalu ada di kananmu, kami akan selalu ada di kirimu, kami akan selalu ada di hadapanmu, dan kami akan selalu ada di belakangmu. Mendengar ucapan orang muhajir, orang Ansor pun tak ingin kalah. Maka berkatalah Sa'ad ibn Mu'az, pemimpin orang Ansor, pemimpin dari kabilah Aus. Dia mengatakan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mungkin engkau takut bahwasanya kami orang Ansor hanya akan menolongmu di negeri kami saja, karena Badar udah keluar dari Madinah. Dan sesungguhnya aku berkata bahwasannya orang Ansor telah menjawab, ya, panggilanmu ya Rasulullah. Ya, perintahkan kami apapun sekehendakmu. Sambunglah tali yang engkau perintahkan kami sambung. Putuslah tali apa yang engkau perintahkan kami untuk memutusnya. Ambillah harta kami sekehendakmu. Ambil harta kami sekehendakmu ya Rasulullah. Berikan darinya kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Wa ma akhadta minna kana ahabbu ilaina mimma tarakta. Apa yang telah engkau ambil dari harta-harta kami itu lebih kami cintai daripada harta-harta yang tidak engkau ambil, harta yang engkau sisakan untuk kami. Wa ma armarta fihi min amrin amruna fihi tabaun li amrik. Apapun perkara yang engkau lakukan, perkara kami mengikuti apa yang engkau perintahkan ya Rasulullah. Fa wallahi, demi Allah, la in sirta bina hatta tablughal barqa min Ramadan lanasiranna ma'ak. Demi Allah, seandainya engkau berjalan sampai ke suatu tempat yaitu Badar tersebut, kami pun akan berjalan bersamamu ya Rasulullah. Tidak ada kata mundur bagi kami. Kalau seandainya engkau melewati lautan, kami pun akan menyeberangi lautan itu bersama dirimu ya Rasulullah. Wa ma nakrahu an takuna talqa al-adu bina gadan. Dan kami tidaklah takut, ya, untuk bertemu dengan musuh besok hari. Innana la sabrun indal harb. Kami ini adalah orang yang sangat bersabar ketika berperang. Sidukun indal liqa, dan kami jujur ketika betul-betul berhadapan di hadapan musuh, kami tidak akan mundur. Wala'allallahu yurika minna ma taqarra bihi ainuk, dan semoga Allah menetapkan hatimu kepada apa-apa yang engkau senang melihat kami berada di atasnya. Maka Nabi SAW ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Ansor,
dan apa yang dikatakan orang Muhajirin, maka Nabi SAW begitu gembira. Begitu gembira. Tidak ada yang lebih bergembira daripada Nabi SAW. Lantas Nabi SAW mengatakan, mari kita berjalan. Dan kabar gembira untuk kalian, demi Allah, sesungguhnya aku seakan-akan melihat di hadapanku ini, ya, adalah prajurit-prajurit yang handal, ya, para gladiator-gladiator ulung yang tangguh, yang siap untuk berperang. Nabi SAW memberikan, ya, semangat kepada kaum Muhajirin dan Ansor yang ikut berperang di saat itu. Fasaran Nabi SAW binyududir Rahman hatta nazalu adanal ma'. Maka Nabi pun berjalan bersama pasukan yang 300 itu saja, ya, hanya 300 orang itu saja, sampai mendekat ke sebuah mata air di Badar. Maka Nabi pun memerintahkan untuk berhenti di sana. Maka datanglah seorang sahabat, ya, faqala lahul Hubbab ibn Munzir. Hubbab ibn Munzir berkata, ya Rasulullah, apakah ini, ya, tempat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berhenti? Kita tidak boleh maju sedikit pun atau mundur sedikit pun? Atau ini hanya pendapatmu dan sejatinya perang itu adalah tipu daya? Kata Nabi SAW, bahkan pendapatku dan perang memang tipu daya. Maka berkata sahabat tersebut, ya Rasulullah, kalau begitu ini bukan tempat yang bagus untuk kita membuat kemah. Mari kita mendekati lagi, bahkan melewati tempat sumber air. Kita membuat kemah di depan sumber air. Kenapa? Karena sumber air akan menjadi milik kita, kita akan dapat minum di sana, kita akan dapat memuaskan dahaga kita, sedangkan orang-orang kafir tidak akan mengambil air minum ini. Maka Nabi SAW menyetujui dan memandang baik apa yang dikatakan oleh sahabat tersebut. Maka Nabi pun berjalan sampai melewati mata air tersebut dan berkemah di hadapannya, di depannya. Ini, mata airnya ada di belakang. Maka Nabi SAW ada di bagian depan, ya, menghadap Madinah, sedangkan Quraisy adalah di bagian Mekah, ya. Fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala hujan. Maka ketika orang kafir Quraisy sudah di posisinya, kaum muslimin sudah di posisinya, dan besok adalah peperangan, malam itu Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Allah turunkan hujan bagi kelompok orang musyrik, hujannya hujan yang sangat deras, yang menjadikan tanah itu becek dan menjadikan orang-orang musyrik tidak dapat berdiri karena licin. Sedangkan di kelompok kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan gerimis, hujan rintik-rintik, yang mana menjadikan tanah yang awalnya kering menjadi basah, tanah yang awalnya gersang menjadi padat, yang menjadikan kaki-kaki kaum muslimin menjadi teguh, kaki-kaki kaum muslimin menjadi tegap. Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin bahkan saat sebelum peperangan itu terjadi. Maka Nabi SAW bersama kaum muslimin, ya, mempersiapkan peperangannya. Nabi SAW dibuatkan tandu, ya, dibuatkan tandu yang mana Nabi SAW duduk di sana memimpin peperangan, ya, didampingi oleh dua sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq dan Sa'ad bin Mu'az. Nabi SAW didampingi oleh Abu Bakar As-Siddiq, demikian juga oleh Sa'ad bin Mu'az. Maka Nabi pun berjalan mengelilingi tempat peperangan. Sebelum peperangan terjadi, Nabi mengabarkan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, saksikanlah di sini tempat kematian fulan, di sini tempat kematian fulan, di sini tempat kematian fulan. Ya. Dan kata para sahabat, ketika Badar itu telah selesai, tidak ada satu tempat pun yang meleset. Disitulah orang yang Nabi sebutkan mati. Ya. Summa nadhara ila ashabihi wa ila Quraisy. Kemudian Nabi SAW melihat kepada sahabat-sahabatnya dan melihat kepada Quraisy. Nabi melihat para sahabatnya hanya 300 orang, melihat Quraisy yang jumlahnya 1000. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hadhil Quraisy ja'ad bifahriha. Ya Allah, ini orang-orang kafir Quraisy datang dengan kesombongannya, ya, datang dengan untanya untuk menghalangi kami. Mereka telah mendustakan Rasulmu, ya Allah. Allahumma nasruka allazi wa'adtani. Ya Rabb, aku tagih janjimu yang telah engkau janjikan kepadamu, yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Rabb, Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Ya
Allah, selamatkan kami, selamatkan aku sesuai apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Allahumma inni anshuduka ahdak wa wa'dak. Allahumma ya Allah, aku memohon kepadamu janjimu serta janjimu kepadaku. Allahumma in syi'ta lam tu'bad. Ya Allah, kalau Engkau mau Engkau tidak akan disembah. Allahumma in tuhlak hazihil isabah lam tu'bad ba'dal yaum. Kalau seandainya kelompok yang sedikit sini kalah, binasa, maka Engkau tidak akan pernah disembah lagi setelah ini ya Allah. Ini doa Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan pertolongannya yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam surat Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Isyuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fasabbitul ladzina amanu saulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kullabanan zalika bi annahum syaqullaha wa rasulahu wa man yushaqiqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab zalikum fadzuquhu wa anna lil kafirina adzabun nar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya sungguh Allah sangat keras siksanya. Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemenangan dengan diturunkannya malaikat yang menolong orang-orang muslimin. Ya. Maka bertemulah dua kelompok tersebut. Ya, orang musyrik dan orang mukmin bertemu. Ya. Maka Nabi SAW ditemani oleh Abu Bakar dan Sa'ad bin Mu'az memberikan semangat kepada kaum muslimin yang lain. Maka tiba-tiba Nabi SAW terpejam. Tiba-tiba Nabi SAW terpejam. Kemudian beliau bangun dan beliau mengatakan firman Allah di dalam surat Al-Qamar 45. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur. Maka orang-orang tersebut pun akan kalah dan mereka pun akan mundur ke belakang. Maka Nabi SAW memberikan semangat kepada para sahabatnya untuk berperang dengan gigih. Ya, untuk berperang dengan gigih. Ya. Harrada ashabahu 'alal qital wa qala wallazi nafsu Muhammadin biyadihi. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. La yuqatiluhum yawma rajulun fayaqtulu sabiran muhtasiban muqbilan ghairu mudbirin illa adkhaluhullahul jannah. Tidaklah seorang dari kafir itu berperang bahkan membunuh engkau wahai kaum muslimin, muslim yang bersabar yang mengharap pahala, tidak pernah mundur, terus maju ke depan, kecuali orang yang terbunuh itu akan masuk surga. Faqama Umair ibn Hammam al-Ansari. Umair ibn Hammam al-Ansari pun berdiri. Ya. Wa biyadihi tamarat. Sedangkan dia sedang memegang kurma yang sedang dia ingin makan. Lantas dia berkata, "Ya Rasulullah, janatun arduhas samawati wal ard." Ya Rasulullah, apakah surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Maka Nabi SAW mengatakan, "Na'am." Maka dia mengatakan, bah ya Rasulullah, ma baini wa baina an adkhulal jannah tawilatun summa alqat tamarat. Kalau memang surga yang luasnya seluas langit dan bumi, maka kurma-kurma ini telah menghalangiku. Hidupku terlalu panjang untuk memakan kurma ini. Maka dia lempar kurma-kurma yang sedang ia makan tersebut. Maka dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia mati syahid. Inilah kaum muslimin wal muslimat. Kalau seandainya keimanan itu telah merasuk dalam diri, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar. Ketika kita mendengar janji Allah Subhanahu wa taala bahwasanya surga, maka itu akan membakar semangat kita. Bahkan seorang sahabat yang sedang makan kurma, ketika mendengar bahwasanya dia akan masuk surga, dia langsung bertanya, "Ya Rasulullah, apakah surga yang luasnya seluas langit dan bumi?" Rasul mengatakan, "Na'am." Betul, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kalau begitu, kurma yang sedang aku makan ini adalah waktu-waktu yang menghalangiku untuk masuk surga tersebut. Dia lempar kurma tersebut, kemudian dia berperang dengan gigih sampai dia mati syahid. Begitulah kalau kita memang betul sidik, betul jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memang betul-betul jujur, Allah kabulkan keinginan kita. Dia memang ingin mati syahid, maka Allah akan penuhi mati syahid. Maka kita harus jujur, betulkah kita ingin berjuang di jalan Allah atau hanya kita ingin tenar dengan jalan Allah ini? Ya, barang siapa yang betul-betul ingin jalan Allah, Allah akan berikan kejujuran tersebut. In tasduqillaha yasdukka. Kalau engkau betul-betul jujur, Allah penuhi apa yang kau inginkan, niat-niatmu tersebut.
Maka Nabi SAW pun berperang dengan gigi sampai kaum musyrikin pun, orang-orang kafir pun dipukul mundur. Ya, maka matilah di antara mereka 70 ya orang dari orang kafir, 70. Ya, dari 1070 yang mati ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Islam itu saat berperang tidak membabi buta. Ya, kalau sudah kalah sudah. Ya, 70 di antara mereka mati, 70 di antara mereka tertawan. Ya, disandera, jadi tawanan perang. Kemudian Nabi SAW menyuruh 24 orang kafir yang mati tersebut untuk dilemparkan ke dalam lubang-lubang di Badar. Ya, dalam kondisi jijik yang menjijikkan. Ya, sebagai kehinaan. Karena 24 orang tersini adalah pembesar-pembesar Quraisy yang selama ini mengganggu Rasul SAW dan kaum muslimin di kota Mekah. Ya. Maka kejadian itu pun ya, Nabi SAW berada di Badar selama 3 hari. Kemudian Nabi SAW meminta para sahabat untuk bersiap-siap di hari ketiga ya, untuk meninggalkan Badar. Ya, inilah peperangan yang demikian dahsyat, peperangan pertama ya setelah Nabi SAW hijrah dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk kaum muslimin. Maka untuk 70 ya orang tawanan tersebut berkata Sa'ad bin Mu'adz ya, kemudian Umar bin Al-Khattab bahwasanya 70 tawanan ini lebih baik kita bunuh saja. Adapun Abu Bakar As-Siddiq mengatakan lebih baik kita mengambil tebusan saja. Dan Nabi SAW lebih memilih pendapat dari Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya 70 tawanan ini diambil tebusan. Maka sebagian mereka ada yang ditebus dengan 1000 dirham ya. Ada yang lain ditebus dengan 4000 dirham. Ada lain yang ditebus dengan mereka harus mengajari anak-anak orang Madinah baca dan tulis. Sebagian lain sebagai tebusannya mereka harus membebaskan kaum muslimin yang ada di kota Mekah yang mereka ya zalimi, mereka tahan. Sebagian lain Nabi SAW tetap bunuh karena mereka sangat mengganggu. Sebagian lain Nabi SAW bebaskan tanpa tebusan apapun. Ya, disinilah perang Badar Allah Subhanahu Wa Taala menolong kelompok yang sedikit menang di atas kelompok yang banyak. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun. Kelompok yang sedikit ini berperang di jalan Allah. Ketika betul niatnya di jalan Allah, walaupun sedikit Allah menangkan. Sedangkan banyak kalau niatnya bukan untuk Allah, maka Allah akan kalahkan. Maka kaum muslimin, ambillah ibrah dari perang Badar ini. Jangan takut dengan sedikitnya jumlah kita. Jangan takut. Yang membuat kita menang bukan banyaknya. Namun yang dapat membuat kita menang adalah tauhid kita. Adalah keyakinan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut jumlah kita sedikit, bagaimana nanti, jangan. Yang paling penting untuk kita untuk menguatkan akidah kita. Semakin kita yakin dengan surga dan neraka, maka itu menunjukkan tauhid kita makin kokoh. Semakin kita tidak meminta tolong kepada manusia, semakin kuat tauhid kita. Maka ini kunci. Sebagaimana Rasulullah SAW dimenangkan dengan 300 sahabatnya melawan 1000 pasukan Quraisy dan menang, begitu juga kita. Seharusnya kita tidak gentar dengan jumlah yang sedikit melawan musuh yang banyak. Harusnya yang harus kita lakukan adalah makin banyak belajar, menguatkan akidah, menguatkan tauhid, tahu tata cara sholat, tahu tata cara wudu, tahu tata cara puasa yang benar, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala bantu dan tolong kita. Ini yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.